Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita udah masuk ke materi 14, materi terakhir dari mata kuliah mikroprosesor. Jadi ini sebenarnya sih untuk pertemuan 14 atau materi 14 ini hanya untuk menjelaskan pengaplikasian arsitektur mikroprosesor. Nah, kan kita udah belajar dari pertemuan 1 sampai 14 sampai 13 itu yang terakhir yang kemarin ke-12 itu kita udah belajar tentang sistem embedded dan dari perangkat wearable. Jadi di sini kakak akan kasih sedikit beberapa pengaplikasian arsitektur mikroprosesor yang ada di lingkungan sekitar kita. Itu ada di perangkat wearable dan di sistem embedded. Jadi kita udah pernah belajar arsitektur ARM. Jadi ada arsitektur ARM ini dia cocok buat di perangkat wearable dan IoT. Sedangkan kita juga udah pernah belajar arsitektur x86 yang identik dengan AMD dan Intel. Itu fokusnya ke industri dan sistem desktop embedded. Jadi makanya kebanyakan arsitektur x86 itu banyaknya di laptop, di PC, workstation, kayak gitu. Oke, kita lanjut untuk hari ini. Jadi kita akan belajar tentang perangkat wearable. Untuk perangkat wearable, udah banyak yang tahu, udah pada yang sering yang pakai, mungkin ada yang pakai smartwatch. Nah, itu salah satu dari contoh dari perangkat wearable. Kita kenalan dulu itu apa perangkat wearable, ya itu yang ada kita pakai. Apa aja yang kita pakai di tubuh kita. Itu tadi ada smartwatch, smartband, ada kacamata pintar yang ada kacamatanya itu ada kameranya. Ataupun kalian juga tahu itu ada augmented reality atau virtual reality, kan itu juga termasuk salah satu perangkat wearable. Kemudian ada embedded system, itu sistem komputer khusus yang menjadi bagian dari sistem yang lebih besar. Itu ada di sistem kontrol otomotif, peralatan medis, router, dan IoT. Di sebelah kanannya itu ada infografik dari wearable teknologi yang dibuat oleh wityspark.com. Jadi di sini menurut wityspark.com itu wearable yang digunakan itu paling banyak itu activity tracker itu 33%, terus smartwatch itu 25%, terus smart glasses itu 10%, dan healthcare device itu 7%. Ini penjelasan dari infografik yang ada di kanan ini tabelnya, oke? Kita lanjut, hari ini kita akan bahas apa aja? Hari ini kita akan bahas wearable and embedded system. Terus kita ulas kembali arsitektur mikroprosesor ARM versus x86. Kemudian kita ulas kembali lagi perangkat berbasis ARM, terus apa aja di perangkat berbasis x86. Dan yang terakhir, kita mencari tahu mikroprosesor atau arsitektur yang digunakan di wearable dan embedded system ini. Jadi ada banyak perangkat wearable dan sistem embedded. Ada smartwatch, ada smart glass, ada nanti ada VR AR. Itu juga termasuk di dalam wearable. Kemudian kita akan mencari tahu kebutuhan apa aja yang digunakan di dalam perangkat wearable dan embedded system. Secara kriteria itu konsumsi daya rendah. Jadi bisa digunakan lama dengan penggunaan baterai yang kecil. Terus ukurannya kecil, mikroprosesornya kecil. Harus muat di ruang sempit, karena kan kayak di smartwatch itu kan ya ukuran pergelangan tangan manusia itu mungkin kan ya 5 sampai 7 cm. Ya itu kan harus disesuaikan dulu mikroprosesor apa yang muat di smartwatch tersebut. Terus kemampuan real time, jadi dia bisa membaca sesuai apa yang sudah dibaca oleh sensor. Itu instruksinya FAT. Oke, terus ada terintegrasi dengan peripheral.
Jadi mikroprosesor ini memiliki komponen penting dalam komunikasi data dan konversi sinyal di perangkat wearable dan embedded system. Jadi kayak untuk I2C itu atau Integrated Circuit itu digunakan untuk komunikasi antara mikroprosesor atau microcontroller dengan perangkat seperti sensor dan layar kecil. Kemudian ada juga SPI itu atau Serial Peripheral Interface. Itu fungsinya untuk koneksi kecepatan tinggi antara mikroprosesor dan perangkat seperti memori flash, RTFT, dan sensor accelerometer. Kemudian itu ada UART itu atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Itu digunakan untuk bertukar data tanpa sinyal clock. Sering digunakan untuk komunikasi antara mode Bluetooth, GPS, atau komunikasi PC via USB. Jadi dia itu jenisnya protokol komunikasi serial asinkron. Kemudian ada ADC. ADC itu analog to digital converter. Itu mengubah sinyal analog, ya kan? ADC-nya itu analog dari sensor seperti suhu, denyut nadi, tegangan, itu menjadi data digital yang bisa dibaca oleh mikroprosesor. Jadi supaya mikroprosesor bisa membaca instruksi atau data dari data analog tadi atau sinyal analog tadi supaya bisa menjadi data digital. Kemudian kebutuhan umum mikroprosesor di wearable dan embedded system ada kinerja memadai, yaitu menjalankan tugas ringan sampai menengah seperti deteksi gerak, VLA, dan UI ringan. Ya, kalau UI-nya berat, ya kan, siapa yang mau pakai wearable dan sistem embedded kita, ya kan? Oke, kita masuk ke arsitektur mikroprosesor ARM Visus X86. Ini kita ngulas kembali. Kalau kalian lupa, ARM itu menggunakan desain arsitektur Reduced Instruction Set. Dia konsumsi dayanya rendah, performanya tinggi, terus digunakan di Apple, Qualcomm, Snapdragon itu menggunakan arsitektur ARM. Terus digunakan di perangkat mobile, IoT, wearable itu menggunakan arsitektur ARM. Sedangkan kalau kalian lupa lagi, X86 ini menggunakan desain Complex Instruction Set. Dia konsumsi daya tinggi, jadi dia boros baterai. Tapi secara performa dia tinggi untuk sistem atau informasi komputasi yang kompleks. X86 digunakan di komputer, laptop, server, dan embedded industrial. Vendor utama yang menggunakan X86 itu kebanyakan dari Intel dan AMD. Terus kalau kalian lupa lagi untuk perangkat berbasis ARM ini, cara kerjanya itu bootloader ARM membuat kernel ringan. Terus digunakan prosesor menjalankan tugas melalui interrupt, sensor, dan event handler. Menggunakan OS ringan seperti FreeRTOS, Zapier, atau Embedded Linux. Jadi untuk FreeRTOS ini dan Zapier ini itu contoh sistem operasi real time yang ringan dan dirancang untuk perangkat tertanam atau sistem embedded. Keduanya menawarkan fitur-fitur yang dibutuhkan dalam aplikasi real time, namun memiliki perbedaan dalam hal arsitektur, ukuran, dan komunitas pendukung. FreeRTOS ini dikenal dengan kesederhanaan dan kemudahan penggunanya, sementara Zapier menawarkan fleksibilitas, modularitas, dan dukungan untuk berbagai arsitektur perangkat keras. Jadi kalau yang mau yang pakai ringan-ringan itu menggunakan, atau mau yang pakai yang sederhana itu menggunakan FreeRTOS ini. Terus kalau kalian ingin menggunakan yang arsitektur yang dengan perangkat keras dengan menggunakan itu Zapier. Oke, ini perangkat berbasis ARM itu karena dia dipakai di perangkat wearable. Jadi ada Apple Watch itu menggunakan Apple S Series. Kemudian untuk fungsinya itu pelacakan kesehatan dan notifikasi. Terus dipakai di Raspberry Pi
itu menggunakan arsitektur ARM Cortex A72 dengan fungsi komputasi embedded dan pendidikan. Kemudian digunakan juga di smartphone Android di handphone kita. Itu kebanyakan menggunakan yang untuk handphone yang premium menggunakan Qualcomm Snapdragon untuk komputasi mobile dan komunikasi. Dan ada juga yang menggunakan ARM itu smart home device menggunakan ARM Cortex M series. Kalau kalian ingat kemarin yang kakak jelasin di materi 13 itu mesin cuci menggunakan ARM Cortex M. Itu fungsinya untuk kontrol otomatis dan sensor IoT. Kita lanjut untuk mengingat kembali itu perangkat x86. Cara kerjanya itu biasanya digunakan untuk sistem operasi seperti Windows ataupun Linux. Biasanya x86 ini menyediakan kecepatan tinggi dan kemampuan multitasking. Cocok untuk sistem dengan antarmuka pengguna kompleks. Jadi untuk x86 ini biasanya digunakan oleh Intel dan AMD. Kemudian beberapa perangkat yang menggunakan x86 itu untuk di industrial PC itu menggunakan Intel Atom. Jadi Intel Atom ini nanti kita bahas di slide selanjutnya. Fungsinya itu untuk kontrol mesin, visualisasi proses. Kemudian ada juga mini PC atau home server itu menggunakan mikroprosesor AMD Ryzen. Fungsinya itu untuk network attached storage dan server ringan. Kemudian ada sistem POS atau kasir itu menggunakan mikroprosesor Intel Celeron dan Intel Pentium. Digunakan manajemen transaksi dan antarmuka pengguna. Perbandingan dari arsitektur ARM dan arsitektur x86 itu ARM itu lebih efisien untuk sistem dengan baterai, sedangkan untuk x86 itu cocok untuk performa tinggi. Kalau ARM itu cocok untuk yang real time dan sensor, sedangkan x86 unggul di sistem interaktif kompleks. Jadi keduanya ini bisa digunakan untuk embedded system, tapi tergantung bagaimana kebutuhan, itu butuhnya yang sensor yang real time atau kebutuh baterai yang tahan lama atau butuh performa yang tinggi, itu tergantung bagaimana kebutuhannya. Kemudian kita cari tahu mikroprosesor atau arsitektur yang digunakan di perangkat wearable dan sistem embedded. Itu kalau kalian ingat yang di pertemuan 13 yang contoh mesin cuci pintar itu kan menggunakan ARM Cortex X M series. Itu digunakan dalam sistem embedded dengan low power. Jadi ARM Cortex M series ini benar-benar karakteristiknya itu ultra low power. Contohnya itu ada di smartwatch yang murah, Smart Band. Terus ada sensor wearable medis untuk yang mengukur detak jantung contohnya, atau smart home controller. Itu karakteristiknya tadi kakak sebut, itu ada ultra low power, terus ada clock speed, ada built-in ADC, PWM, A2A, UART, GPIO. Ini untuk ARM Cortex M series ini digunakan di STM32 itu atau STM Mikroelektronik. Itu juga termasuk dengan dipakai di jam tangan digital, alat ukur suhu, motor kontrol, dan sensor cuaca. Kemudian digunakan juga di NXP Kinetis, itu biasanya ada di sistem pengamanan, detektor gerak, dan perangkat medis portable. Kemudian digunakan juga di Nordic NRV52, lebih banyak digunakan di smartwatch, gelang kebugaran, fitness tracker, dan sensor nirkabel. Kemudian digunakan juga di TI MSP 432, digunakan di Texas Instruments, biasanya ada di sensor medis wearable, sistem pemantauan suhu presisi tinggi, dan sistem keamanan. Kelebihannya untuk ARM Cortex M series ini cocok untuk wearable dengan baterai kecil. Bisa menjalankan ROS ringan
seperti FreeRTOS dan Zephyr. Dan ARM Cortex-M series ini sangat umum juga di dunia sistem embedded. Kita lanjut, itu yang kedua ada ARM Cortex-A series, digunakan di smartwatch premium. Kemudian digunakan juga di smart camera serta industrial embedded system berbasis Linux. Jadi karakteristiknya ini untuk kinerja yang lebih tinggi atau high performance application processor. Kalau speednya itu sampai 2.0 GHz. Kalau yang tadi kan clock speednya untuk yang ARM Cortex-M series itu hanya 48 MHz sampai 200 plus MHz, sedangkan ini sampai 2 GHz. Bisa menjalankan OS lengkap seperti Linux dan Android. Biasanya digunakan di Qualcomm Snapdragon, NXP-AMX, Allwinner dan lain-lain. Kelebihannya itu bisa digunakan untuk UI kompleks, video, multitasking ringan. Dan untuk ARM Cortex series ini cocok untuk wearable premium dan sistem embedded yang butuh antarmuka grafis. Kita lanjut. Yang ketiga itu ada AMIC Apollo series. Itu penggunanya sama dengan ARM Cortex-M series. Jadi sama-sama ultra low power. Tapi di sini biasanya dipakai untuk penggunaan wearable yang tahan lama. Jadi kayak dipakai di smartband dengan lifetime baterai tinggi. Kemudian karakteristiknya itu hampir sama dengan ARM Cortex-M. Ini kan M series ini, makanya ada ARM Cortex-M4. Tapi dengan teknologi ultra hemat daya atau sub-threshold computing. Clock speed-nya itu digunakan untuk pemrosesan data fitness, detak jantung, dan lain-lain. Serta sangat efisien secara energi. Jadi energinya benar-benar hemat. Itu kelebihannya ya. Karena dia hemat, kita bisa chargingnya atau ngecas perangkat wearable itu cuman misalnya hanya seminggu sekali, atau juga yang smartwatch itu yang bisa tahan sampai 15 hari. Nah, itu juga termasuk salah satu dari microprocessor AMIC Apollo series. Contohnya. Kemudian ada microprocessor Intel Core atau Atom. Nah, ini tadi yang mau kakak bahas. Itu menggunakan arsitektur X86 embedded. Itu biasanya digunakan di embedded kiosk, di industrial human machine interface, digunakan juga di IoT industri, di POS, di kasir tadi, dan di thin client. Karakteristiknya udah pasti Intel itu menggunakan arsitektur X86. Tapi karena ini Atom itu dia ukurannya kecil. Makanya arsitektur X86 diatur. Mendukung untuk OS Linux serta Windows Embedded. Jadi untuk performanya cocok banget untuk sistem non-time critical atau sistem embedded yang tidak mendesak waktu atau tidak harus real time. Jadi non-time critical ini mengacu pada tugas, informasi, atau produk yang tidak memerlukan penanganan atau pengiriman segera. Jadi ya itu tadi, tidak real time. Kita lanjut, ada RISC-V embedded. Itu dia ini baru dikembangkan. Dia ini prototype baru riset di produk industri Edge AI. Jadi kalau kalian yang ingin bebas dari royalti, kalian bisa menggunakan RISC-V ini. Terus tidak mau menghemat biaya, itu kalian bisa menggunakan RISC-V. Karakteristiknya ini dia open source, instruction set arsitektur. Jadi dia itu gratis lisensinya. Udah digunakan oleh beberapa perusahaan, itu digunakan di S5, di Alibaba, dan Greenwaves.
Performanya ini dia bersaing dengan ARM Cortex-M yang tadi digunakan di beberapa, ada di Ambix Apollo series dan di ARM Cortex-M yang digunakan di smartwatch, di smart home controller. Ini dia bersaing dengan Rigsby nih. Dia sangat fleksibel untuk kustomisasi chip sesuai kebutuhan. Kelebihannya itu ya tadi, karena dia bebas royalty atau open instruction set arsitektur ini cocok untuk produsen hardware yang ingin menghemat biaya lisensi. Dan fleksibel dan dapat disesuaikan karena bisa kustomisasi chip. Jadi bisa potong atau tambah fitur. Kemudian ekosistem open source berkembang pesat. Banyak dukungan tools seperti Zapier OS, GCC, dan TensorFlow Lite. Tadi Zapier ini udah kakak jelasin. Itu untuk TensorFlow Lite ini, itu kumpulan alat untuk mengonversi dan mengoptimalkan model TensorFlow agar dapat berjalan di perangkat seluler dan edge. Contohnya itu Google juga udah mengembangkan TensorFlow untuk penggunaan internal, tapi kemudian memilih untuk menjadikannya open source. Untuk ringkasan perbandingan arsitektur umum ini udah kakak jadiin tabel. Tuh kalian bisa cek dan baca sendiri. Ini udah 100% udah kakak jelasin. Dari aplikasinya, kelebihannya, contohnya. Itu udah kakak jelasin tadi. Kemudian untuk kesimpulan seperti biasa, baca sendiri di materi yang udah kakak share di Aidu. Untuk semua materi mikroprosesor ini udah kakak jelasin semuanya, dari materi-materi dasarnya sampai itu beberapa mikroprosesor yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih yang udah dengerin materi-materi record kakak. Itu ada di pertemuan 3, ada di pertemuan 6, di pertemuan 11, di pertemuan 13, dan 14. Thank you yang udah join, ngikutin kakak selama 1 semester ini. Semoga apa yang ilmu dasar yang kakak sampaikan dari mikroprosesor ini pengantar mikroprosesor ini, kalian bisa gunakan untuk dijadikan untuk dasar kalian membuat atau mengerti dari mikroprosesor yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi kakak say thank you. Terima kasih 1 semester ini. Terima kasih yang udah play recordan ini. Kakak akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 감사합니다 여러분. 다음에 또 봐요. 다시 또 말하자.